Kalau tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ya ayyuha innaka qadimul ila rabbika itu engkau pasti beramal dan akan menghadap kepada Allah dengan membawa amalmu yang baik atau yang buruk. Jadi nanti itu kita di akhirat kita mau maksiat kita mau ibadah dulu capek. Ibadah capek nggak? Pemerintah, ibadah capek nggak? Maksiat capek nggak? Nggak capek dua-duanya Pak. Emang ada maksiat nggak capek? Ayo, yang paling gampang Pak. Menuduk. Nggaple deh. Capek Pak. Cuk, gitu. Kalau ada tiga, waduh, habis Pak. Masa itu capek. Sama ibadah juga capek. Mau maksiat, mau ibadah dua-duanya capek. Tinggal hanya mau pilih mau capek ibadah atau capek maksiat, kan itu doang pilihannya. Benar? Dua malam pilihan dua. Mau bal-balan Piala Dunia apa tahajud? Sama-sama melek, sama-sama kan gitu doang. Dua-duanya pastiannya sama-sama ngantuk apa lu begadang. Jadi apapun itu butuh energi. Butuh energi bakar, energi maksiat jauh lebih besar dibandingkan energi ibadah. Nah, baca Quran gratis. Karaoke sama-sama teriak nih. Sama-sama teriak. Kamu jalan. Sama-sama teriak. Sama-sama pakai suara. Energinya sama. Tapi hasilnya jadi jangan dikira yang maksiat nggak capek, bahkan modalnya lebih gede. Coba aja, udah pengalaman udah sesi gini Pak, gitu kan? Ketika itu sini dia ada. Kita ngomong contoh, ya paham. Nah kemudian ayat berikutnya. Wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan adapun orang-orang yang utiya, dia katanya utiya bukan yuta, bukan yati. Utiya kitabahu bi yamini, dan adapun orang yang diberikan buku catatan amalnya dari kanan, kan gitu kan? Kita tahu biyamini. Pada ayat ini Allah menggunakan kata utiya. Utiya itu fi'il madhi, past tense, telah berlalu. Padahal kitanya belum terjadi nih, tapi Allah menggunakan apa? Past tense, menggunakan fi'il madhi. Artinya apa? Di dalam bahasa Arab, ketika sesuatu itu sudah dipastikan akan terjadi, maka dia menggunakan fi'il madhi. Contoh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pada di situ orang sudah puasa belum? Belum. Hadis itu keluar padahal manusia belum puasa, tapi itu sudah puasa. Artinya apa? Ada jaminan pasti orang yang puasa karena Allah akan dihapus dosanya. Gitu maksudnya. Jadi ada garansi kepastian bahwa kalau itu dilakukan pasti akan mendapatkan ini. Nah, pada ayat ini orang-orang yang nanti akan dikasih buku catatan dari tangan kanan, maka sini katakan utiya, diberikan. Kenapa diberikan? Berarti dia kalimatnya pasif, diam, dikasih. Karena kan seluruh amal catat ya Pak. Innal abrara lafi illiyin, ya, di tempat yang tinggi. Nanti dikasih sama malaikat. Nanti malaikat ngasih pakai tangan kanan. Berarti yang ngasih ini siapa? Malaikat akan ngasih buku catatan dari tangan kanan.
kanan ini sebagai simbol. Banyak tuh simbol kanan. Power di kanan, kebaikan di kanan, ya. Apa selanjutnya? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Nah, ini patokan nih. Yaitu perhitungan yang mudah, tidak kesulitan. Tanda-tanda orang kalau dia dikasih buku dari tangan kanan berarti akan dimudahkan, walaupun diperiksa juga. Kenapa? Kata saudara kata lain tidak dilakukan secara detail semua amal perbuatannya, karena sesungguhnya orang yang diperiksa dengan pemeriksaan yang teliti dan ketat pasti akan binasa disisa. Kata Rasulullah gini, manukishal hisab udziba. Barang siapa yang diperiksa dengan teliti amal ibadahnya dalam hisab berarti dia disiksa. Nah, nanti di akhirat ada orang dikasih dari kanan dan dari kiri. Orang-orang yang dikasih dari kanan hisaban yasira, hisabnya gampang, nggak bakal ditanya macam-macam. Tapi kalau dia ditanya macam-macam, pasti akan disiksa. Gampang begini Pak. Bapak di jalan nih, naik motor, jam polisi kan? Cek STNK ada, SIM ada, lewat jalan. Tapi STNK agak ada, motor platnya mati, pajak mati, PPKP kagak ada, SIM kagak ada. Lama nggak tulisannya? Tugas mau dari mana? Kenapa nggak ini? Sama tuh nanti tuh. Para ulama, para aulia, pusat-pusat, dulu orang-orang soleh nanti dihisab tetap cuma dilihat doang. Mari, yaudah, hisab, gitu, biasa doang. Rapi, mahrum, waduh, ini dari mana? Dari mana? Harta kan gitu Pak. Harta lah contoh. Harta itu halal yang dihisab, haramnya diazab. Udah begitu aja, kalau harta udah gak ada pilihan lain. Amal pertama, amal ikhlas diterima, kagak ikhlas ditolak. Nah, orang-orang yang ditanya pasti sisa. Ini patokan. Rasulullah bilang, "Manu kisah udziba." Nah, ketika Rasulullah katakan ini, Siti Aisyah nanya, ya Rasul, bukankah Allah sudah bilang fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Padahal orang yang dikasih buku kanan bukannya diringankan hisabnya. Kata Rasulullah, "Lazada hisab." Jadi orang-orang yang dikasih dari buku kanan itu cuma dicek doang, checklist doang, kata-kata mah. Cuma checklist doang, cuma sekedar pemeriksaan biasa, ngecek doang. Tapi kalau sampai ditanya, itu udah tanda-tanda pasti itu. Udah pasti bakal disiksa. Kemudian maka suatu saat itu pernah Rasulullah ketika baca Quran itu Allah sempat berdoa tuh, Allah mahasini hisaban yasira. Itu doa dari Rasulullah ya. Jadi dari Siti Aisyah mengatakan bahwa ia pernah Rasulullah SAW di dalam salah satu sholatnya mengucapkan doa berikut, Allah mahasini hisaban yasira. Dan ini doa ini yang biasa dibaca ketika imam membaca surat Al-Ghasyiyah, Al-Ataka, ya kan ujungnya tuh, inna hadza lafil adab, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim musaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar inna ilaina iyabahum wa inna alaina hisabahum. Doa ini dibaca, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Allah hisab cepat, ya salah hisab. Satu ayat lagi ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan orang-orang yang dikasih dari
buku kanan itu kata Allah nanti dijanjikan wayang qalibu ila ahli masrur dan